Karena minum kopi enggak? Minumlah. Cuman kalau suamiku selingkuh, ku barbar dia. Oh. Tapi puji Tuhan suamiku baik. Kau potong. Gak pernah Jangan menelantarkan kau istri. Potong. Potong burung pipit, potong burung pipit. Kan kau bilang barbar. Ada suami? Iya apa sayang? Hmm? Jalan. Oke papa. Hati-hati di jalan papa sayang. Si asik. Ya. Bawa botol ya. Buka botol nggak apa-apa, masih ada isi, simpan buang sedikit saja. RK. Aduh, Mikana. Mau bahas apa? Mau bahas apa, Mikan? RK, Hai. aku terus terang loh, aku gimana ya, kasihan kali aku lihat binimu loh, serius, karena aku wanita. Hah? Aku kan wanita, aku perempuan, gitu loh. Apalagi istrimu itu orang Batak, gitu. Aku sedih ngelihatnya, tolonglah kau jangan begitukan perempuan lah. Jangan begitukan istri lah. Bang saya apain? Aduh, kok siapain lagi, aduh Tuhan. Jangan gitu lah RK, kamu tahu kan. Apanya? Dari tadi kamu ngomong nggak jelas. Aduh, aku minum dulu ya, aku tarik nafas dulu. Oh, belum apa-apa minum. Bukan RK di atas, jangan di bawah, saya di bawah. RK naik. Ya, ya kan kita yang nonton itu kesel loh, serius loh. Emang saya ada ngomong apa, Mikana? Saya belum ngomong sepatah kata pun loh. Bang RK, saya itu perempuan. Saya itu perempuan, saya itu wanita. Saya mengerti apa yang dirasakan oleh istrimu. Laki-laki siapa? Saya laki-laki, yang bilang ke laki-laki siapa? Tak selamanya, takutnya aja. Tak selamanya. Yang bilang kau laki-laki siapa, Mikana? Gimana? Iya, ini ya, saya itu perempuan, saya itu sebagai istri, saya mengerti apa yang dialami oleh istrimu. Istrimu itu nggak bohong, saya tahu dia itu benar. Mikana, Jadi tapi kamu kau jangan ketawa-ketawa. gituin. Kamu jangan Kau gituin bilang kau wanita. sedih. Mikana sebentar Mikana, kau bilang kau sedih tapi kau ketawa-ketawa. Nangis, Nah kan Mikana. kan palsu ini, palsu berarti. Iya, maksudnya gimana ya, nggak mungkin nangis juga aku di live ini kan. Iya makanya. Karena gini ya, saya itu wanita, saya itu istri. Kalau suami kita itu ngapa-ngapain di luar, kita tahu loh. Apa? Kita tahu. Ngentot. Ini. Hah? Ngentot. Iya kamu. Mana saya ngentot? Ih, ya ampun. Makanya istrimu itu Sabar, berkata sabar. benar. Aku tahu itu istrimu itu benar. Jadi suami kita itu kalau dia itu gimana-gimana kita tahu. Karena apa? Kita itu satu batin, satu Sebentar. jiwa. Ya sebentar Mikana. Mikana sebentar. Kamu bilang kamu tahu. Ada bukti dong. Nah apa buktinya? Bukan gini loh, kita itu sebagai istri, suami kita itu ngapa-ngapain di luar kita tahu loh. Jadi nggak bisa dibohongin. Jadi yang mengatakan istri RK itu apa pansos atau apa itu nggak benar itu. Walaupun Maksudnya kan bukti Mikana, Mikana bukti loh. Ada nggak buktinya? Dia bukan tribun. Gak usah, gak perlu. apa sih tribun? Ini Itu Mikana. kau palsu Mikana, kau ketawa-ketawa, kau bilang kau sedih, tapi kau ketawa-ketawa. Bagaimana ini? Mikana. Gini, Mikana. Itu Sabar ya. Sabar ya. Gini Mikana. Untuk saya mengklarifikasi apapun di sosial media ini gak ada gunanya. Kenapa? Itu urusan gereja. Ya, dan gereja yang memiliki otoritas akan hal itu. Ya, jadi kamu mau ngomong 1000 kata pun saya gak akan menanggapi. Karena dalam pandangan gereja Katolik, cancel culture itu dan pada akhirnya menjadi konsumsi publik itu, gereja Katolik menolak itu. Urusan pribadi mau saya benar, mau saya salah, itu gereja yang memiliki otoritas. Ya, jadi kamu bukan gereja Katolik ya,
Ya ngapain saya merespon kamu? Kamu bukan pastor saya juga, untuk apa saya merespon kamu? Gitu. Jadi tapi perspektif publik itu hal biasa. Silakan. Entah itu perspektifnya negatif, entah itu perspektifnya positif untuk saya, itu hal biasa. Saya menerima, baik itu perspektif publik itu negatif ke saya menerima itu. Saya tidak mau membantah, saya tidak mau cari pembenaran. Karena apa? Yang memutuskan itu adalah gereja, bagian tribun, apalagi urusan seperti ini. Ya. RK yang sekarang ya sedang viral, kalau apa kamu aja istrimu aja nggak kamu respon, memang betul sih, istrimu aja nggak kamu respon, apalagi saya kan gitu kan, saya siapa kan gitu ya kan. Orang istrinya aja ditelantarin nggak direspon, apalagi saya. Ya saya kan bukan siapa-siapamu juga. Kawan juga bukan, ya kan. Maksudnya saya nggak merespon gimana? Kan kamu bilang siapa kamu harus saya respon. Ya iya, orang istrimu aja kamu nggak respon, telantarin pulang sendirian dari apa itu, dari Kupang ke Mamuere. Loh, apalagi saya, siapa saya kan gitu. Loh, kemana dia, udah kabur? Iya enggak, kita itu Oh, kena report. bukan kabur. Begini, Mikana, kita di dalam gereja, kita punya gereja Katolik ya. Kita punya mekanisme, Mikana. Segala persoalan itu karena mereka kan nikahnya di gereja, sakramen pernikahan, perkawinan, begitu. Jadi biarkan gereja yang menyelesaikan segala sesuatu yang terjadi. Gitu. Itu mekanismenya. Dan RK sebagai seorang Katolik harus menjalankan mekanisme tersebut. Begitu. Dia publik, media sosial tidak berhak untuk menghakimi. Dia nggak ngerti. Ya Bang Pedro, silakan, itu urusan kalian. Mikana begini, Ya. Mikana begini, Mikana Iya. resah kan sebagai seorang perempuan kan. Ya tidak masalah, begitu. Tidak masalah. Enggak. Iya, iya. Perempuan. Tapi untuk menghakimi itu kan dari perspektif sebelah kan, satu sisi kan. Kita bukan Begitu. menjas Bang Pedro, cuman melihat fakta apa yang terjadi gitu loh. Iya, fakta Apalagi itu RK kan juga bukti, sendiri kan, ngaku Mikana. lajang di Mikana, KTP gitu. Mikana sebentar, Mikana. Emang Fakta betul itu si kan RK bukti, lajang. harus ada bukti kan, harus ada Kalau bukti saya kan. bisa buktikan saya KTP lajang, kamu mau kasih saya uang berapa? Lah, ngapain saya harus kasih kamu uang? Jadi gitu Nggak amat usah, kamu. nggak usah buang publik. Nggak usah sibuk masalah orang lah. Bukan sibuk Pak Bom-Bom. Ya Tuhan. Kan sudah dijelaskan, Protestan itu lain dengan Katolik. Kita di sini Salve gak semua, Bang RK, Salve, salve. Pak Bom-Bom, Padre Pio. Salve Romo. Salve Romo. Salve Romo. Romo. Oke. Ya, silakan Romo, ada yang mau ditambahkan Romo, silakan. Kalau saya sih pikir hal-hal yang tadi disampaikan Bang RK ya sudah pas juga kan, kalau misalnya kemudian ada urusan domestik ya diselesaikan secara domestik kekeluargaan atau lewat jalur hukum. Itu Ada yang telepon. bentar. Lalu kalau kemudian hal-hal yang sudah terlepas di publik ya, kalau kemudian Bang RK mau ini menjadi suatu konsumsi hiburan publik ya silakan juga. Itu kan terserah yang masing-masing. Saya nggak ngerti juga sih sebetulnya kalau seandainya Bang RK dengan istrinya ada ribut di media sosial itu merasa nyaman atau tidak, itu kan juga persoalan pribadi masing-masing. Tapi ke bahwa itu menjadi ramai, ya kalau seandainya kita lihat dunia entertainment zaman sekarang, kayaknya itu memang hal yang membuat artis-artis itu ratingnya meningkat gitu loh. Nah, tapi Bang RK tadi udah tepat, hal-hal yang bersifat personal pasti akan diselesaikan secara personal, entah itu di parokinya terkait dengan ya saya tidak mengharapkan terjadi anulasi ya, pasti ada pendekatan lain yang lebih bijak menurut saya untuk Bang RK dan istrinya. Saya nggak tahu persisnya kayak gimana. Lalu kemudian
secara hukum juga hal itu pasti bisa diselesaikan di lokasi yang berbeda, bukan di gereja tentunya. Kalau persoalan hukum kan persoalan perkawinan, kanonik, dan semua itu bisa diselesaikan. Ada prosesnya, ada retret, ada kebijakan pastoral dari gereja, ada macam-macam sarana yang bisa dipakai oleh Bang RK dan istrinya untuk menyelesaikan persoalannya. Apakah itu apapun itu, maksud saya, nanti hasilnya ya tentu saja keputusan mereka berdua, bukan keputusan saya atau kemudian Bang RK muncul di sini. Kalau secara hukum ya saya nggak ngerti Bang RK apakah sudah berkonsultasi dengan pengacara atau belum, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas kalau persoalan hukum kan itu silakan masing-masing mempertimbangkan sendiri. Tapi kalau kita di media sosial publik ini, ya biarkan aja panggung mereka berbicara gitu. Tanggapan kita ya kalau kemudian disampaikan ya anggap aja sebagai satu drama yang kemudian ikut meramaikan aja gitu. Kalau menurut saya ya, bukan sesuatu yang kemudian menuntaskan persoalan. Demikian Pak Bom, Padre Pio, Mikana, Bang RK. Makasih Romo. Iya Bang, Pastor. Jadi kan masalahnya si RK ini kan dan istrinya itu sudah menjadi konsumsi publik, ya kan? Terus juga si RK ini kan dia bahas-bahas Alkitab, tapi perilakunya mohon maaf ya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Alkitab ya. Nah itu sebenarnya urusan RK balikan sama istrinya juga baik-baik, itu juga nggak untung sama saya, mereka juga ribut nggak rugi sama saya gitu. Cuman saya sebagai perempuan saja ya melihat dari sisi saya sebagai wanita, apa yang dikatakan oleh istri RK itu bukan pansos, bukan juga dusta, karena kita juga sebagai istri, kalau seorang istri itu suaminya apa yang dilakukan di luar itu tahu, walaupun nggak dilihat secara kasat mata, tapi kita bisa merasakan karena kita sama suami itu satu jiwa, satu roh ya, satu batin ya, belahan jiwa. Jadi suami kita kenapa-kenapa di luar itu kita pasti tahu. Ah itu saja. Kalau saya jawab Terus juga ya, mohon maaf ya, mohon maaf Pastor. Jadi seakan-akan mohon maaf dari kalian tuh melindungi si RK yang dimana sudah viral ya. Iya, melindungi. karena Jadi kamu kok bodoh banget ya, aturan gereja Katolik. iya, kok bodoh Udah, pula diam aku dulu, katanya. kamu diam dulu. Aku pula katanya yang bodoh. Makanya kamu diam, memang kamu bodoh, kamu diam dulu. Kalau kamu tidak memahami aturan dalam gereja Katolik, ya udah diam ya. Karena satu ya, untuk menjadi mau apapun yang terjadi, saya sudah katakan saya tunduk pada aturan gereja ya. Karena tindakan cancel culture itu ditolak sama gereja Katolik. Itu poin yang pertama. Ya, dan saya tidak akan melakukan itu, Mikana. Ya, jadi aturan gereja Katolik ya dibawa secara. Tadi Romo sudah mengatakan bukan Romo membela saya, tidak ada Romo membela saya di sini. Dibawa ke paroki, ya itu dibawa ke paroki masing-masing. Ya, dibawa ke hukum, ya dibawa ke ranah hukum. Gitu, Mikana. Tanpa saya harus perlu mengklarifikasi apapun. Ya, karena yang akan menyelesaikan ini kalau memang saya kan di paroki, ya saya diselesaikan di paroki saya dan saya sudah komunikasi dengan pastor paroki saya. Ya, dan kalau memang ini sudah terjadi menurut Pastor Romo tadi, sudah menjadi sebuah konsumsi publik, ya karena satu dan dua hal, ya sudah, itu silakan jadikanlah sebuah entertain atau apa ya, jadikanlah itu. Ya, tanpa saya harus harus terpengaruh dengan hal itu semua, tidak perlu. Ya, saya tidak mau membahas masalah pribadi di sosial media. Karena itu menolak ajaran, ditolak sama gereja. Saya tidak mau. Ya, dan poin kedua Mikana. Saya tanggapin kan. Mikana, Alkitab mencatat tidak ada yang benar, seorang pun tidak, Mikana. Ya, tapi pentingnya, maaf, di gereja saya ada sakramen tobat. Di kamu tidak ada sakramen tobat. Jadi kasihan. Ya, saya sedikit agak menyedihkan di situ ya. Ya, kedua, tidak ada yang benar, seorang pun tidak, Mikana. Makanya pentingnya sakramen tobat, ya. Dan saya ingin tanya, Mikana pernah berbuat dosa atau tidak, Mikana? Oke ya RK, Coba jawab dulu. mohon maaf Mikana ya pernah bentar. sabar, Kan Mikana kamu pernah bilang berbuat saya, dosa atau kamu tidak? kan bilang saya stupid, bodoh.
Tapi berdasarkan fakta dan apa yang kamu lakukan, kamulah yang stupid dan sick. Sick kamu sick. Ya, Dan yang fakta. mendukung juga Sabar, sick. sabar. Saya potong Pele. Kamu sudah tahu permasalahan yang terjadi sama RK? Lah kita kan bisa melihat video-video yang tersebar. Gimana sih Pak Enggak, Bambang maksudnya ini? kamu sudah tahu. Kamu sudah tahu. Iya, kita tahu apa yang tersebar di Nah, itu yang publik. saya bilang kau sudah menjudge orang. Itulah Bukan kesalahanmu. menjas. Nggak bisa menjas. begitu Mikana. Jadi orang itu bijak. Itu aja Kenapa selesai. sih melindungi orang yang tukang selingkuh? Saya tidak melindungi. Kau harus memahami. Ya. Istrinya aja jauh-jauh dari Maroke Loh, sampai ke Kupang. bukan. Pulang Kau harus sendirian. nggak bisa Ini menyalahkan bukan- satu orang. ini Nggak bukan bisa. manusia lagi. Itu urusannya mereka. Kau jangan masuk. Kau bukan siapa-siapa. Loh, kan aku yang dijambat naik ke sini. Lagi pula aku nggak ada Loh, minta kenapa naik. kok ada batasannya? Gimana sih? Oke, itu saya bisa menjelaskan Mikana ya. Saya bisa menjelaskan, tetapi tidak di sosial media Mikana. Iya, RK. Kamu bilang saya stupid. Kamu yang sick dan yang mendukung juga sick ODGJ. Iya, udah saya. Iya. Udah tenang udah. Gini Mikana ya. Kamu mau bilang fakta itu hak kamu. Hak kamu, itu perspektif kamu. Ya, itu hak kamu. Saya tidak melarang. Makanya dari di awal saya bilang perspektif negatif itu hal biasa. Ya, saya menikmati, ya nggak apa-apa. Ya, tapi yang akan menyelesaikan ini adalah gereja. Gereja punya otoritas akan ini semua. Ya, karena ada hukum-hukum kanonik dalam gereja. Ya, kemudian Alkitab mencatat tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ya, makanya dalam gereja Katolik ada dua kali dalam setahun itu sakramen pertobatan. Kamu menerima satu, itu kalau tidak saya tidak mau panjang. Nah, saya tidak mau panjang. Jikalau Mikana bilang tidak pernah berbuat dosa, berarti itu namanya menipu Allah. Kamu menipu Allah. Ya. Sabar, jangan potong dulu, jangan potong. Jangan playing victim, RK. Seakan-akan kamu itu korban, padahal kamu pelaku berbuat apa tuh namanya itu? Aduh, nggak tahu lah bilang apa tuh. Oke. Alkitab Udahlah, nggak usah mencatat- kamu bawa-bawa pertobatan. Alkitab Ibu mencatat, kamu jika matamu berbuat dosa, cungkilah matamu. Berapa kali matamu berbuat dosa? Alkitab mencatat, jika mulutmu berbuat dosa, Mending kamu urus dulu istrimu sama anakmu sana. Gak usah banyak ngomong. kenapa kamu kok kayak Sama Mika, kau urus keluargamu juga. Kau bukan orang Saya urus bijak loh keluargaku Mikana. kok. Kau suka Urus mengaku urusannya keluar istri sama keluargamu. anakku. Emangnya keluargamu Usah sudah bawa benar? Alkitab kamu ini. Enggak usah bawa Alkitab. Kau punya Alkitab. Kau saja bidak kok. Orang Katolik sudah anatema kau. Nih, yang membedakan tukang selingkuh semua. Kau tukang selingkuh. Kok keluarga Yang saja kau urus membedakan saya. keluargamu. Bapak Mikana. yang tunjukkan mereka Kau urus keluarga Bapak Yahweh. tukang selingkuh semua. Yahweh itu bukan 4 huruf tetragrammaton. Yod, He, Vav, 4 tetragrammaton. Di mana ada Yahweh itu ada Alkitab. 4 tetragrammaton? Ada Alkitab di Barang situ. aja kau. Ada Alkitab di situ nggak? Alkitab, Coba buka Alkitab di dulu mana? Alkitab terjemahan LAI. Udahlah, Yang nggak di usah garis lah. belakang. Buang aja, Itu buang dari aja, mana? Pio, buang aja, buang aja. Ah, yang membedakan saya tukang selingkuh semua. ini kan kalau Begini, ngomong itu buat begini Alkitab ya. dulu. Begini, kalau menurut saya masalah pembuktian itu kan bukan di media sosial. Masalah pembuktian itu kan satu, kalau secara sipil itu di kantor polisi. Itu masalah pembuktian. Lalu Dengar itu Mikana. kedua, kalau masalah rumah tangga Kristiani tentu di gereja ada prosedur kanonik. Gereja Katolik tuh punya tribunal gereja. Pasti dua-duanya akan didengar. Kalau kemudian salah satu misalnya mengajukan pisah, itu ada prosedurnya. Dua-duanya akan dipanggil. Dua-duanya akan didengarkan oleh gereja. Nah, lalu sekarang terkait soal pengajaran. Nah, ini udah hal yang berbeda nih, bukan soal pembuktian salah benar lagi kan, soal pengajaran. Nah, soal pengajaran iman, gereja kan juga kemudian menegaskan siapa aja yang boleh mengajar. Tapi kan dalam dunia media sosial, TikTok ini kan semua naik dengan dengan usaha pribadi, keterampilan pribadi, kecerdasan pribadi, niat masing-masing untuk mewartakan imannya. Itu pun saya yakin apakah Bang RK dapat SK pengutusan dari gereja? Saya kira enggak. Padre Pio juga enggak. Tapi apakah kemudian ada larangan? Enggak juga. Gitu.
akhirnya ketika semua terkait dengan media sosial, ya larangan atau kemudian pengakuan itu kan semuanya diserahkan kepada publik yang mendengar akhirnya. Kita nggak bisa menentukan otoritas di sini karena otoritas kan ada di magisterium gereja dan magisterium gereja itu menetapkan 1, 2, 3, 4 dan itu sudah ada aturannya semuanya. Kalau kemudian semua mewartakan dengan keterampilannya masing-masing, akhirnya kemudian apa yang diwartakan itu dilihat aja apakah sesuai dengan yang ada dalam data yang dibawa oleh masing-masing. Seperti kalau Pak Bom membacakan kitab suci dengan penafsiran-penafsiran tertentu yang tentu sudah dia pelajari bersama dengan ahli tafsir sendiri gitu ya, pengajaran dia selama bertahun-tahun. Ya akhirnya kemudian orang menentukan, oh ini saya bisa ikuti, ini saya tidak bisa ikuti. Demikian juga Bang RK. Lebih-lebih lagi Bang RK, dia kalau kemudian mengajarkan sesuatu yang jelas-jelas salah dalam gereja Katolik, itu langsung bisa dikatakan, wah itu nggak benar, itu bukan ajaran gereja gitu. Nah, terkait dengan apakah orang yang salah itu masih bisa membantu kita untuk mencapai kebenaran. Ada satu film fiksi ya, ini film fiksi ya, jadi bukan suatu contoh yang valid bisa dibawa ke kenyataan, tapi film fiksi ini menarik juga nih tentang Hannibal Lecter. Hannibal Lecter ini profesor dan dia jago sekali menganalisa pembunuh berantai karena dia sendiri seorang pembunuh berantai dan dia psikopat. Ketika dia di penjara, kita lihat bahwa polisi pun minta bantuan dia untuk meneliti si pembunuh berantai itu. Oke, nah sekarang yang lebih sensitif dalam kehidupan nyata. Pernah nggak terjadi seorang residivis, mantan narapidana, itu membantu polisi untuk menangkap pembuat kejahatan lainnya? Pernah. Ada berbagai macam kasus. Contohnya adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam terorisme. Setelah itu dia diminta bantuannya oleh polisi untuk meretas jaringan yang kemudian muncul belakangan ini misalnya. Akhirnya polisi terbantu dan bisa menangkap jaringan itu. Berarti kan orang-orang yang bersalah, yang pernah berbuat kejahatan itu ternyata bisa juga membantu orang untuk menegakkan kebenaran. Gitu Mikana. Jadi ini bukan soal apakah RK terbukti benar atau salah. Saya sendiri juga nggak tahu ini benar atau salah, nggak tahu. Karena kan ya kalau dalam kacamata saya, begitu masuk medsos, ya itu entertain semuanya. Begitu kalau buat saya. Mohon maaf Pastor yang terhormat, terima kasih buat ajarannya dan juga di sini teman-teman semua. Lebih bagus RK ini ya disuruh pulang ke rumah istrinya biar diurus tuh istri sama anak-anaknya, itu istrinya teriak-teriak terus, kasihan. Jadi ngapain kalian lindungi tukang kayak gini? Bang Patrick. Nah, kalau Mending pastor suruh lah si RK ini pulang ke rumah Bang gitu RK, loh. kalau nasihat si Mikana seperti itu saya kira bagus juga kan. Kalau nasihat Mikana yang seperti itu bagus juga. Kalau kemudian kamu ketemu istri kamu, anak-anak kamu, itu kan bagus juga. Jadi Bang RK mungkin juga mesti memilah-milah nasihat. Baik. Kita bisa aja kemudian menerima nasihat-nasihat baik bahkan dari musuh dan orang yang jahat sekalipun. Kalau itu baik ya kita. Nah, kalau nasihat begitu bagus RK. Cuma kayak tadi itu Mikana itu salah. Kalau kau dari tadi kasih tau begitu itu bagus, tapi kalau kau menjudge itu salah. Tadi yang kau baru katakan itu benar. Enggak, itu kau sudah salah kan tadi. Tadi Kita saranmu melihat itu fakta yang yang terjadi, sebentar. yang viral. Kalau saranmu nggak bisa, kau nggak tahu apa-apa. Emangnya kau Tuhan? Saranmu yang tadi itu bagus, yang terakhir tadi itu bagus. Kita benarkan kok. Bisa naikin Genevieve Helen di bawah. Dulu ya sebentar ya. Pak Bom, saya tidak menjas, tapi kita Ya, melihat jangan apa yang Genevieve viral. Helen.
istrinya Bisa- itu kok sudah pulang nggak bisa membela sendirian, diri? sedih. Kita bisa menilai Kok Mikana, saya nggak membela diri? bisa, nggak Waktu bisa salah digerebek, Mikana. dibilang Serka ini beliau lajang. Salve semuanya. Salve Pak Bombom, Bang RK, Salve Bang RK, Pastor, salve semuanya Bang ya. Padre, ya izin ya. Di sini saya boleh speak up ya Bang RK ya? Tapi Izin jangan, ya. jangan yang bersifat terlalu pribadi dan dalam. Iya. Iya, saya di sini naik karena saya tahu betul permasalahannya Bang RK. Di sini kalian pasti menjudge beliau. Saya tahu. Kalau saya ngomongin nih kami Kana, maaf ya, saya salam kenal ya, kami Kana, saya kasih tahu, saya bukan membela perselingkuhan atau apapun di sini. Tapi di sini banyak yang nggak tahu, Bang RK itu uangnya semua dikasihkan ke Karosi, nggak ada yang dia simpan, bahkan Bang RK nggak pegang uang sedikit pun. Saya tahu betul, saya tahu permasalahannya beliau. Kenapa saya bela Bang RK? Karena memang bukan untuk konsumsi publik permasalahan ini tuh saya nggak setuju kalau misalkan menjelek-jelekan gitu. Betul kata Romo tadi. Ini permasalahannya permasalahan gereja, tapi saya di sini membela Bang RK itu adalah dia memberikan semua harta bendanya kepada istri dan anak-anaknya, bahkan tidak disisakan sedikit pun. Itu yang saya tahu. Betul Bang RK? Itu Uang. semua, bahkan Bang RK nggak pegang uang, buktinya Bang RK kasih ke saya semua. Jadi kalian yang nggak tahu pasti hanya menghakimi Bang RK gitu. Kalau yang nggak tahu, saya di sini tidak membela beliau selingkuh atau apa, itu hak otoritasnya gereja. Kita nggak bisa menjudge salah satu karena kita kan nggak tahu cerita dari kedua belah pihak itu seperti apa. Karena saya tahu, saya diam. Tapi saya di sini pengen speak up karena saya nggak setuju gitu dikata-katain. Oh, tuh anak istrinya menjerit, nggak dikasih nafkah apa. Kamu tidak tahu kami Kana, saya yang tahu. Bang RK itu nggak pegang uang sedikit pun. Itu. Mohon maaf Kak, boleh saya bicara dulu? Boleh, Tadi saya silakan. tidak ngomong masalah nafkah. Kita melihat apa yang viral. Istrinya jauh-jauh dari Maumere ke Kupang, terus kedapatan Serka ini Halo. lagi duduk berdua dengan Begini, perempuan. Mohon maaf, Bu saya Mikana. sebentar, mohon maaf, bisa bicara sebentar dulu. Mohon maaf. Ibu Mikana, Nanti udah abang. dari tadi. Iya, nanti abang Jadi baru begini. bicara. Boleh saya bicara dulu sebentar ya. Mohon maaf, Bang. Mohon maaf. Ya, sebentar. Ya. Kita melihat apa yang terjadi kakak sayang ya, Kak Gene. Di mana istri beliau ini ya datang dari Maumere ke Kupang. Itu jauh, ternyata setelah saya lihat di maps itu jauh banget ternyata jaraknya. Nah, di situ istrinya menggerebek si RK. Kan sudah tahu tuh, bentar dulu. Sudah tahu tuh apa yang terjadi, ya kan? Terus juga istrinya pulang sendirian ke Maumere. Sampai saat ini suaminya dari kemarin istrinya saya lihat live. Terus juga meminta supaya si RK ini pulang. Nah, kemudian juga yang mengenai masalah si Putri, ternyata itu benar. Dulu kan pernah viral tuh mengenai si Putri itu yang diapain si RK. Ternyata kata si Putri itu, kata istrinya benar gitu. Nah, kita itu kan melihat apa yang terjadi, Kakak. Kita nggak menghakimi, tapi apa yang terjadi yang viral. Kami hanya melihat apa Ini, yang Bu viral. Mikana, Gitu satu loh. dulu dibahas, jangan semua di amburadul Ibu Mikana. Dia tidak Jadi, pulang ke rumah. Menurut saya Bang RK, Ya kan kalau kata mereka- istrinya, si RK ini masih sama perempuan itu yang kami dengar, Kak. Kak Gene yang tahu masalah. Dan ternyata sama si Putri itu benar kata istrinya. Gini kami Kana sayang gini ya. Gini kami Kanaku yang terkasih ya, saudaraku. Gini Kak, kakak kan hanya melihat di sosial media. We never know the truth. Gitu. Kita kan nggak tahu permasalahannya Bang RK yang sebenarnya itu seperti apa. Karena kan memang ini sudah jadi konsumsi publik. Kenapa Bang RK memilih diam? Karena biar gerejalah yang mengurusi permasalahan mereka itu yang benar kami karena yang namanya kita lihat di sosial media itu belum tentu kebenarannya itu seperti apa, kita nggak tahu benar atau tidaknya. Yang tahu kan, yang sebenar-benarnya tahu itu kan Bang RK dan istrinya. Di sini saya tidak membela salah satu, enggak. Ya, ingat, jangan saya dikira ngebela Bang RK atau ngebela Kak Rosi, bukan. Tapi ini sudah jadi konsumsi publik. Nah, kenapa Bang RK memilih diam? Karena yang tahu sebenar-benarnya konflik yang terjadi di rumah tangga itu adalah Bang RK. Betul ya Pak Bombom? Yang saya bicarakan ya Pak?
Kita bisa kasih masukan tapi jangan sampai terlalu. Kak Gene, yang masalah Putri itu Kak Gene, tolong ditanggapi. Oh iya, yang masalah Putri itu, yang dulu ya, yang zaman Yang dulu tahu. itu tuh memang nggak pernah ketemu, Bang RK tuh nggak pernah ketemu sama sekali masalah Putri itu. Putri itu kan kebetulan gini Pak Bom, dia itu kan dulu pernah WA saya. Dia katanya alasannya mau belajar Katolik dulu itu, naik kan ke roomnya Bang RK tuh, nangis-nangis, terus dikasih gift kan akhirnya sama teman-teman. Terus dia masih juga minta uang ke saya gitu. Jadi dia kayak hanya mencari simpatik dan mencari keuntungan aja gitu, nggak bener-bener ya pengen ngadu dombain aja gitu. Jadi yang sebenarnya itu seperti itu, nggak ada. Kakak Gene ini siapanya RK ya, mohon maaf. Saya ini orang Katolik juga, saya temennya Bang RK, saya sering naik ke roomnya Bang RK gitu. Saya juga Oh, temennya iya. Kak Rosi gitu. Makanya saya di Berarti sini kakak Gene lebih paham ya antara RK ini dengan istrinya dibanding istrinya sendiri gitu ya kak ya? Iya, jadi gini Oh kan, lebih karena paham kita- kakak ya dibanding istrinya sendiri gitu? Enggak, bukan Kak, bukan aku lebih paham. Enggak, aku bukannya ingin join di rumah tangganya mereka, enggak. Tapi kita nggak bisa menghakimi orang tuh, salah satu pihak tuh nggak bisa kita Mikana hakimi. juga lebih paham istrinya RK daripada RK. Mikana Iya, kok juga sama. Ini lebih Kami bagus karena kan manusia, istrinya si RK ini kami aja karena yang manusia. naik Kami untuk karena pernah menjelaskan punya salah, kenapa jadi betul. kakak Gene gitu loh. Nggak perlu. Gini kami karena kan manusia. Kami karena pernah punya salah nggak sama orang? Kutanya. Pernah Karena kan? itu pansos, lagi pansos kan bidat. Iya. Pansus pula kok Pak Bukan jadi Bom. konsumsi publik, tidak perlu. Pak Jadi Bom ini biar suka jadi fitnah konsumsi loh. Publik itu terserah lah. Nanti Jangan mau suka fitnah Pak orang-orang Bom, nggak itu- boleh Apa gitu. dari tadi kau orang bisa menilai kok gimana Ngapain sih? saya pansus di sini? Aku harus pick up juga gitu. Kau di juga sini. sama orang Katolik. Nah kau tadi sudah pastor sudah jelaskan. Betul Pak Bom, kita kan udahlah yang masalah Bang RK itu biar nanti urusannya gereja aja yang menentukan nanti seperti apa. Kita jangan menghakimi orang lain, kita nggak tahu yang sebenarnya terjadi seperti apa. Masalahnya aku tahu. Itu Bang RK Kita itu nggak aku menghakimi, tahu. Kakak. Dengar Tolong ya, Mikana, jangan pegang aturan sama pernikahan sekali. Kita itu. nggak menghakimi, Dengar tapi melihat Mikana, yang terjadi. aturan pernikahan itu gereja yang kasih kawin. Pertama, masalah keluarga diselesaikan dengan keluarga. Setelah dari keluarga, gereja. Kalau gereja tidak mampu, baru masalah hukum. Itu aturan undang-undang, ya. Jangan kau sini pansos ini. Bom ini suka kali fitnah saya pansus. Ngapain saya Mikana pansus? begini, sebentar, Ngerti soalnya diam ada dulu. gidat. Diam dulu bentar Mikana, bentar. Itu persoalan itu sudah RK lagi sudah buat, aku pegang datanya, dokumennya. Kalem. Begitu udah dianukan ke gereja, mau diajukan ke udah mau diinikan sama gereja Mikana. Jadi biar nanti gereja yang kemudian melakukan peninjauan dan kemudian melakukan segala sesuatu yang diperlukan. Begitu. Kalau kemudian ada kasus lain-lain di luar gereja ya akan dibawa. Contohnya seperti fitnah yang dilakukan atau fitnah atau apalah itu yang dilakukan, silahkan ke hukum sekuler. Begitu. RK sudah siapkan berkas itu, dokumen itu, aku pegang juga. Begitu. Dan aku sudah membaca, mempelajari. Begitu. Tapi apakah harus aku ungkapkan di sini? Tidak perlu. Karena itu bukan sifat publik. Itu nanti gereja. Begitu. Betul. Sudah lagi Betul, Bang. proses, Mikana. Lagi proses. Begitu. Lagi proses. Tapi itu Bang begitu, Pedro, Mikana. istrinya live itu. Kita kan nonton, peduli. istrinya Oh, sering iya. live, Karena ya, goblok ya. supaya si RK ini pulang ke rumah. Jangan Satu ditinggalin menit dulu. istrinya. Mikana, saya mau tanya sama kamu. Waktu selama RK menikah, suka dukanya kau ada pernah lihat gak keluarganya? Pak Bom mending ajak istrinya Jawab ke dulu sini yang pertanyaan naik. saya satu dulu. Kok saya pula? Enggak, saya tanya dulu. Selama Kita RK melihat menikah, apa yang nah ini dikatakan kan, istrinya. ini kan, makanya dewasalah. Sebentar. Selama suka duka RK, kau pernah ikut campur enggak? Pak Bom juga tahu isi rumah tangganya dibanding Saya istrinya tanya, sendiri. saya nggak campuri. Sekarang saya tanya sama you, selama suka duka RK sama istrinya, kau pernah selama 10 tahun kau pernah ikut ke tidak? Perhatikan. Ini Pak Bom nggak ngerti loh. Kita melihat Kau yang nggak Vina. ngerti, pernikahan saya itu Istrinya sudah kan hampir lebih 30 paham tahun. isi rumah Kau tangganya belum dibanding menikah, Pak Bom. dengar dulu. Kau belum tentu kau punya umur pernikahan bisa sama dengan saya. Kau dengar Mikana ya?
Belum tentu kau percaya sama saya. Belum tentu. Saya ini sudah hampir 30 tahun ya. Saya sudah melewati perkawinan perak. Kau dengar? RK ini seharusnya kita sebagai teman, kita hibur, kita mengajarkan mereka. Seperti tadi kau bilang, RK pulang ya. Itu saya setuju. Tapi kalau kau mencampuri sampai pikiran, jangan. Kita tidak punya hak. Kita ini orang luar. Nggak boleh Mikana. Cuma kau kasih saran RK. Sebagai suami yang baik, kau pulang sudah. Itu yang bagus. Karena masalah pernikahan itu, waktu RK susahnya kau nggak tahu, waktu senangnya kau nggak tahu. Jadi kita nggak usah campuri, ya. Sudah, itu selesai. Nggak usah ceramah Pak Bom. Kenapa kamu melindungi? Dalam nama Yesus kau punya pernikahan, kalau bisa sampai di saya, puji Tuhan. Kamu ngaku Kau bilang saya pendusta, kau pendusta. Kau pun mama dan bapakmu tidak ajar kau. Kau jangan serius, kasih turun aja Pio. Kau iblis, kau penyesat, ya. Kau itu otakmu nggak ada. Saya kalau RK saya marah kau, ya RK. Kalau saya jadi RK saya marah kau. Kau waktu RK susah kau di mana? Waktu dulu. RK dan istrinya setengah mati cari uang, hidup susah. Kasih makanan kau di mana? Kau udah bantu? Istrinya lebih tahu isi rumah. Iya istrinya bukan kau. Kau siapa istrinya? Kalau kau bukan istrinya, jangan kau campuri masalah RK. Kau tidak punya hak. Kau puji Tuhan kalau kau anak-anakmu di sana. Iya, itu yang bagus, itu bagus. Iya, Pak. Dan jangan kau menghakimi dia, nggak boleh. Kalau kau bilang RK pulang, itu kau punya. Orang bisa menilai dari tadi. Istrinya yang bilang beliau ini selingkuh. Pak Bom, Mikana Ya lagi kita kan melihat apa yang viral. Kamu Mikana lagi cari cari pendukung dari orang-orang Tritunggal biar bisa dikibulin di roomnya. Ini dia lagi cari. Ini suka memfitnah ini si RK ini. Nggak usah bicara lah kamu. Orang sudah tahu kok kalau kamu tukang selingkuh. Tukang selingkuh kok. Mau menghasut orang. Gini ya, aku tuh tahu betul Bang RK juga sama Kak Rosi itu, aku tuh mendoakan mereka tuh baik-baik. Ya betul Bang RK, saya ngomong gitu sama Bang RK ya, secara pribadi ya, saya tidak ada menghakimi siapapun. Bang RK yang tahu secara pribadi, saya bahkan mensupport, mendoakan ya udah Bang, cari jalan keluarnya. Dibicarakan baik-baik gimana caranya bisa kembali lagi rukun dengan Kak Rosi, karena kan aku juga tahu perjuangannya Bang RK dan Kak Rosi itu seperti apa, bukan aku mencampuri. Betul kata Pak Bom, saya makanya orang yang nggak tahu itu pasti akan menghakimi, itu pasti akan mengira-ngira, karena namanya di sosial media ini kan ada yang ditambah-tambahin, tahu sendiri namanya TikTok. Please deh guys, be smart deh kalian gitu. Kalau nggak tahu tuh udah diem gitu, stay quiet. Kenapa saya speak up? Karena saya tahu, sama seperti Bang Padre Pio, saya juga pegang berkas yang tahu lah isi semua yang Bang RK itu saya tahu gitu. Jadi udah kami kanan tuh Kagene lebih bagus aja istrinya supaya mediasi sama si RK ini gitu. Intinya Mikana, kita nggak usah campuri. Intinya itu RK pulang, selesaikan secara keluarga, selesaikan secara gereja. Itu kan tadi sudah dibilang ada Rom pastor di sini. Itu urusannya mereka, kita nggak usah campuri. Cukup kita sampaikan RK pulanglah, selesaikan masalah keluargamu. Itu aja, nggak usah kau campur begini loh. RK kau harus begini. Itu nggak ada urusanmu. Pada waktu RK susah kasih kelaparan dengan istrinya dulu waktu pernikahan, waktu susah itu, kau di mana? Mulutmu. Pak Bom, saya hanya melihat apa yang terjadi. Saya tidak menghakimi RK. Mikana, sebentar Mikana. Orang bisa menilai. Kita bahas yang lain Mikana. Mikana, Justru yang Mikana. netizen suruh ajak istri si RK ke sini. Aku kan sudah bilang tadi Mikana, sebentar Mikana. Aku sudah bilang tadi, Mikana tidak punya otoritas apa-apa untuk bicarakan soal apa yang terjadi sama RK, begitu. Dan keluarga. Nah, kepedulian Mikana terhadap istrinya itu ya terserah, begitu. Tapi kemudian mau membahas secara spesifik regulasi dan lain sebagainya itu bukan urusan Mikana. Dan aku sudah sampaikan tadi bahwa ini lagi proses untuk menuju gereja, begitu. Mikana jangan mencampuri itu. Mikana kan di luar gereja kan. Nah, Mikana tetap stay aja. Mikana membuat basilika Bang Pedro yang terhormat, mohon maaf saya tidak mencampuri. Karena masalah rumah tangga RK dengan istrinya sudah konsumsi publik, wajar kita speak up.
Iya, konsumsi publik kan cuma dari satu pihak Speak kan. up. Berarti kau sudah menghakimi itu, botol. Gimana saya menghakimi Pak Bom Bom? Itu justru Itu sudah sebenarnya menghakimi. Yang mana? Kok kayak kita Yang orang mana saya bodoh? menghakimi? Yang mana? Kau tanya orang di bawah semua. Kalau kau mengatakan begini RK saya sebagai abang atau sebagai adik, pulanglah ke istrimu, ajar baik-baik. Ketemulah baik-baik. Itu Justru aja dari cukup, nggak usah tadi kan banyak-banyak. nggak ada Kalau yang saya nyuruh jadi siapa yang RK, pulang. kau dengar Mikana. Kalau saya jadi RK, saya bilang begini, waktu saya susah saya kawin, kau ada bantu apa saya? Ada beli ayam 1 ekor kah? Itu kalau saya dari RK, kau ada beli saya punya rokok, kau ada sewa saya punya baju pengantin. Itu kalau saya. Ada nggak dari kalian semua yang nyuruh si RK ini pulang? Loh, tanya RK sendiri. Istrinya dan anak-anaknya di Tanya sana RK, dijumpai. saya bilang apa sama RK? Kok kira saya tidak, Mikana, kau dengar Mikana, pernikahan saya tuh lebih tua daripada kau. Syukur Nggak usah puji bawa Tuhan kalau kau bisa pernikahan, melewati Pak saya punya Bom. pernikahan. Kau dengar baik-baik. Kau harus belajar dari orang tua. Terus ya? Pak Bom Bom yang ngaku-ngaku pendeta itu ternyata bukan pendeta itu gimana? Pendeta apa? Kau tahu sebenarnya? Kau tahu? Kau tahu? Kan sudah viral juga ternyata Pak Bom Bom. Sudah viral, ya sudah viral. Kau tahu sebenarnya saya punya masalah. Kau tahu? Kau tidak tahu apa-apa. Kau cuma tahu di kulit saja. Kau cuma tahu di kulit Mikana. Puji Tuhan saya sudah bicara, saya punya mulut jadi pedis ya. Puji Tuhan kau punya keluarga. Ingat, kalian tolong rekam ini. Puji Tuhan kau punya umur pernikahan kalau bisa sama dan saya. Puji Tuhan, kau bersyukur itu. Ya, kau harus belajar. Saya kasih tahu kau puji Tuhan, saya kasih tahu kau. Ya, dengar saya Siap, punya Pak kata hari Bom. ini. Kau boleh tanggal ini hari ini, kau belajar sama saya. Jadi kita ini RK sebagai sahabat, teman, kedua belah pihak jangan kita bela. Kita orang luar, kita cuma netral. Kita sampaikan yang baik RK, pulanglah, pulang Jo. Atur baik-baik di keluarga. Itu aja kita bisa sampai. Nggak bisa lebih daripada itu. Kita punya bunga hak. Nggak bisa. Oke? Jujur saya bela Ya, baik. istrinya karena aku melihat apa yang Baik. terjadi. Baik, begini saya kira ya. Lalu Ada dua hal di sini yang kemudian muncul di publik ya. Yang pertama kan eh, keluhan dari istrinya RK. Ya saya juga nggak ngerti apakah mesti menilai bagaimana, tapi udah terlanjur lah ya, sudah disampaikan secara publik. Tapi terkait hal itu, kan sebetulnya kalau memang terjadi perselingkuhan dalam undang-undang pidana yang baru ini kan yang paling berhak melaporkan tentang perselingkuhan atau apapun itu kan dari istri, anak, atau orang tua dari istri atau dari si RK sendiri. Jadi sebenarnya secara hukum kita memang nggak bisa ikut campur dalam hal sipil terkait dengan itu karena undang-undang pidananya jelas, itu satu. Terus yang kedua, kalau terkait masalah perkawinan antara RK dengan istrinya, tadi kan saya sudah sampaikan dalam gereja Katolik itu ada mekanisme kebijakan pastoral, mereka bisa pergi kepada pastor, pastor bisa menyarankan berbagai macam hal yang bisa digunakan oleh RK dan istrinya. Kenapa? Karena untuk sampai pada anulasi perkawinan, Bang RK kan tahu dokumen gereja itu kan pasti susah. Harus ada poin-poin anulasi, apakah ada sakit jiwa atau ada kekerasan fisik yang mengganggu keselamatan dan seterusnya, itu susah. Bang RK pasti tahu, makanya ya benar tadi disampaikan, Mikana sampaikan juga, Pak Bom Bom juga sampaikan. Bagus kalau kemudian Bang RK bisa ketemu dengan istrinya, dengan anak-anaknya, bicara baik, lalu kemudian pikirkan yang terbaik untuk masa depan keluarga seperti apa. Kan hal-hal semacam ini mungkin di publik tidak diketahui. Maka kalau Bang RK yang sudah terkenal ini bisa ngajak istrinya live bareng berdua, itu juga sesuatu hal yang baik gitu loh. Itu bisa menjernihkan macam-macam hal. Ada banyak pertobatan terjadi, tapi cerita pengampunan pasti adalah sesuatu hal yang luar biasa, akan membuat hati kita semua orang tuh rasa lega gitu loh. Maka Bang RK kalau seandainya kemudian ada kemungkinan bisa ketemu sama istri dan kemudian bisa melihat ada pengampunan terjadi di situ dari sang istri, saya yakin ini sesuatu hal yang akan ditunggu-tunggu oleh
penggemarnya Bang RK, penggemarnya istrinya, suatu hal yang luar biasa. Saya kira anak-anak Bang RK juga menantikan hal itu terjadi. Kita nggak pernah bisa melihat ada suatu hal positif dari pertengkaran ibu dan ayah kepada anak-anak. Anak-anak itu nggak bisa melihat hal positif dari hal itu. Tapi kalau Bang RK bisa kemudian lihat nasihat Mikana, lihat nasihat Pak Bom Bom, dan harapan kita semua di sini, kita mau jaga ini marwah gereja di sini. Saya kira Bang RK dengan segala kecerdasan, kebijaksanaannya bisa kemudian berdamai dengan istrinya. Saya akan doakan. Baik, Oh ya, Romo. itu tadi ada Eskomo minta naik tuh Padre Pio. Saya nggak tahu dia mau ngomong Baik, apa, Romo, tapi saya tanggapi sedikit. Biarkan dia Romo, itu pasienku. Oke, baik Romo, saya tanggapi sedikit ya. Itu pasienku Romo, biarkan dia. Iya Pak Man, pasienmu. Saya tanggapi sedikit ya Romo ya. Saya kembali pada sebuah dasar-dasar penyelidikan kanonik dalam perkawinan. That's the point, itu yang pertama. Ya, tapi tidak perlu saya jadikan ini sebagai konsumsi publik. Itu pertama. Kedua, dalam proses membangun bahtera rumah tangga, saya akan kembali pada hukum-hukum kanon Gereja Katolik. Saya tidak akan keluar dari situ. Ya, kita semua menginginkan yang namanya pengampunan, menginginkan yang namanya pertobatan. Ya, dan puji Tuhan saya sudah melakukan sakramen tobat, ya, dan manusia manapun pasti datang pada sakramen tobat. Yang menjadi permasalahannya adalah ketika saya tidak katakan saya ini sempurna, saya tidak katakan saya ini suci, ya, tetapi saya disucikan dalam sakramen. Ya, saya disucikan dalam sakramen di dalam gereja. Ya, saya tidak katakan saya sempurna, saya tidak katakan saya ini suci. Saya orang berdosa, saya datang pada gereja dan saya minta pengampunan. Ya, karena gereja punya kuasa untuk memberikan pengampunan dan melepaskan pengampunan. Saya tahu akan hal itu. Ya, dan saya datang ke gereja dan saya ambil sakramen tobat. Ya, terlepas salah saya apa, dosa saya apa, saya akan mengaku semua di situ. Yang menjadi persoalan adalah ketika orang merasa dirinya suci, tetapi tidak mau mengambil sakramen tobat di dalam gereja Katolik. Itu permasalahan fatal. Itu permasalahan fatal. Tidak merasa dirinya suci tetapi tidak mau mengambil sakramen tobat dalam gereja Katolik. Itu fatal. Itu fatal. Ya. Ketiga. Terkait hukum-hukum kanon gereja Katolik, itu saya akan pakai sebagai landasan indikator, ya. Ya, indikator dalam bahtera rumah tangga saya. Ya, saya akan pakai berdasarkan kembali pada penyelidikan kanonik dia. Orang kalau mungkin tidak mengerti gereja Katolik mungkin akan menyalahkan saya, itu haknya, itu perspektifnya. Tapi saya tidak akan jadikan permasalahan saya sebagai konsumsi publik. Saya tidak akan jadikan itu. Saya tidak mau. Ya, saya tidak akan mau dipancing bagaimanapun untuk saya klarifikasi di sosial media dan ini sudah menjadi makanan publik. Saya tetap tunduk pada aturan gereja, cancel culture itu ditolak dalam gereja Katolik. Saya tidak mau. Mungkin bagus RK. Begitu Romo. Sudah ya Mik. Gak apa-apa, saya disalahkan juga gak apa-apa. Karena ya. Tapi saya tunduk pada aturan gereja. Sama Sudah ya, bininya Mikana, ya, udah tuh, jelas soalnya dia. jerit-jerit terus bininya suruh Iya, pulang si RK. Kau nih kalah sama bininya. Lihat dulu status-statusnya itu Padre. Repot kali. Udah dibilang. Ingatlah RK, kau sama istrimu dari nol. Kalian jual sayur Ya katanya. udah, kau transfer dulu, transfer ke istrinya atau ke RK untuk anak-anaknya ya. Transfer dulu. Transfer, kan kau peduli gimana supaya kita tahu sini toh Bukan, RK. kita kan Bantulah. sebagai Udah pendapatan perempuan sama banyak. perempuan Ya- itu Ya udah harus transfer inilah. bantu loh karena RK nggak Cuman mampu itu udah. ngasih tahu aja RK, lebih bagus kamu pulang aja lah ke rumahmu. Jumpai aja istrimu sana. Pastor tidak membela saya, Romo tidak membela saya. Romo hanya menyampaikan aturan dalam gereja Katolik. Sayangnya Mikana, gerejamu tidak ada aturan, makanya liar. Udah nggak usah kamu fitnah lagi. Aduh, dasar Makanya Bukan kamu. fitnah itu kenyataan.
Makanya Itu Pimpinan kok kenyataan. memfitnah aturan dalam gereja kami. Ya, karena Sudah gereja Mikana kamu transfer tidak ada uang aturan. sudah. Transfer, Tidak ada transfer, otoritas cepat yang transfer. mengikat, Mikana. Tidak ada RK bilang dia transfer sudah, cepat. RK, kalau kamu itu punya hati nurani, kalau kamu masih rasa punya apa sih? Udah lu turun aja lah. Sinyal lu doif tuh. Sinyal lu doif tuh, turun. Sinyal doif. Kenapa, Mika?